Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Sudah masuk sesi yang ketiga Smart Listeners. Di kesempatan pagi hari ini saya mengundang Anda yang berada di jaringan Radio Smart FM. Anda bergabung bersama dengan Tasya Rustama di kesempatan pagi hari ini yang masih mungkin berkutat di kemacetan kota Jakarta. Untuk Anda yang ada di Jabodetabek, selamat pagi. Saya juga mengundang Anda untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini bagi Anda yang ada di Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado, dan juga Anda yang ada di Palembang Smart Listeners di Pekanbaru. Dan untuk Anda yang di kota-kota sekitarnya tidak saya sebutkan, juga boleh bergabung. Seperti apa sih Smart Listeners Anda ingin dikenang oleh orang di sekitar Anda gitu ya, minimal atau di dunia. Boleh bergabung sekali lagi di 0812 11 12 959. Oke, kami masih bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah di kesempatan pagi hari ini. Boleh Pak Arfan, mungkin pertanyaan saya di sesi sebelumnya dijawab begitu di sesi ini. Silakan Pak Arfan. Iya, pertanyaannya adalah bagaimana? Yes, bagaimana untuk menjaga konsistensi itu Pak Arfan? Ya, kalau kita belum konsisten itu berarti belum menjadi bagian dari diri kita, itu aja. Jadi konsistensi itu nggak perlu dijaga. Kalau kita olahraga misalnya gitu ya, olahraganya hanya sekali-sekali ya, berarti kita memang belum menjiwai itu gitu. Kalau kita baiknya hanya sekali-sekali, berarti itu bukan baik, itu adalah pencitraan. Ya. Kalau kita ramahnya sekali-sekali, berarti itu ada kepentingan. Kita belum jadi yang seperti itu gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana menjaga konsistensi, jawabannya ya konsistensi itu nggak perlu dijaga. Karena kalau Anda masih berjuang untuk menjaga konsistensi, berarti Anda belum menjadi diri yang seperti yang Anda ingin dikenang itu gitu. Iya kan? Kalau kita udah menjadi diri yang seperti itu kan kita dengan sendirinya gitu, nggak pernah berpikir gimana caranya saya jaga konsistensi kan? Udah pasti begitu terus gitu. Ya, jadi itu yang harus kita harus menjadi seperti itu gitu. Ini saya ada kejadian menarik nih. Kemarin kan saya baru pulang dari Bandung ya. Jadi ini penampilan saya pertama setelah mengalami duka cita ini gitu ya. Penampilan pertama saya kemarin itu dengan para leader teman-teman di Kereta Api Indonesia di KAI ya di Bandung selama 2 hari full tuh saya. Dan 2 hari full alhamdulillah bisa berjalan dengan amat sangat baik gitu. Ya bahkan asisten saya bilang ini training terbaik yang pernah saya lakukan gitu ya. Ya selama 2 hari dalam kondisi yang masih belum terlalu stabil seperti ini ya. 2 hari kemarin, hari Rabu full ya 8 jam, hari Kamis juga 8 jam kemarin sampai jam 6 sore gitu. Nah yang menarik yang pengen saya ceritakan adalah kemarin itu saya sampai kan naik bus gitu ya dari Bandung itu naik bus ya. Sampai di Halim itu kan kemudian saya ke toilet gitu ya. Saya ke toilet, tiba-tiba saya ingat sesuatu gitu. Ya, sesuatu kebiasaan yang seringkali dilakukan oleh istri saya gitu. Kalau ke toilet itu. Ya dia pergi kemanapun ya, ke dalam maupun luar negeri gitu. Kalau ketemu orang di toilet tuh pasti nggak ragu-ragu tuh ngeluarin duit gitu. Dan itu bukan duit-duit kecil gitu ya. Ya 100.000 gitu lah. Ya kalau ngasih uang orang tuh langsung 100.000 gitu. Gitu. Ya, jadi kan biasanya kan kita kan kalau mau ngasih orang itu kan ya kalaupun kita ngasih itu kita cari duit yang paling kecil di dompet kita kan gitu ya. Ini dia ngasihnya langsung pokoknya 100.000 bahkan kadang-kadang udah disiapin gitu. Jadi ini memang menurun dari ayahnya. Ayahnya juga seperti itu, orang yang sangat suka bersedekah, sangat suka berderma gitu ya. Nah yang menarik kemarin itu ketika saya masuk ke toilet tiba-tiba saya ingat itu gitu ya. Saya ingat itu terus langsung saya ambil uang gitu. Langsung saya kasih, kebetulan ada yang sedang membersihkan toilet, sedang membersihkan urinoir itu ya. Ya sedang membersihkan urinoir itu langsung saya kasih uang gitu ya. Terus dia menolak gitu. Enggak Pak, enggak gitu. Maksudnya saya enggak boleh menerima uang seperti ini gitu. Enggak, saya tidak berharap seperti ini. Saya maksa gitu. Saya maksa, dia masih nggak mau juga gitu. Ini kejadian di dalam toilet ini ya. Saya maksa, dia masih nggak mau juga. Akhirnya apa? Saya masukin aja ke dalam kantong celananya gitu. Gitu ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian dia bilang, dia agak kaget gitu. Kok saya seperti itu? Kok maksa gitu? Sampai masukin ke kantong celananya.
Kemudian saya bilang gini, Mas, istri saya baru meninggal dunia, saya bilang gitu. Dan ini yang diajarkan sama saya. Ini yang diajarkan sama saya. Gitu. Ya, saya lagi meraktekin apa yang dia ajarkan pada saya. Saya lagi meraktekin apa yang inspirasi yang dia berikan pada saya. Gitu. Langsung itu petugas di tol itu kaget gitu. Dia bilang, aduh Pak, maaf saya turut berduka cita. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. That's okay, saya bilang gitu. That's okay. Saya juga sedang berproses. Tapi jangan menolak yang saya sampaikan itu. Saya sedang mengamalkan apa yang saya dapat inspirasi dari istri saya gitu. Karena selama ini juga saya juga suka ngasih-ngasih gitu, tapi nggak sebesar istri saya gitu ya. Terus juga nggak konsisten gitu. Kenapa? Karena ya saya ingatnya gitu istilahnya. Kalau istri saya itu pasti gitu. Kita pergi dimanapun ya, di bandara, di mall, dimanapun itu. Kalau salah satu yang sering dia lakukan adalah itu gitu. Ketika ketemu orang yang mengurus toilet, dia selalu kasih uang gitu. Dan jumlahnya juga ya sekitar 100.000 gitu ya, kurang lebih segitu gitu. Ya, jadi itu memberikan sebuah inspirasi. Makanya yang saya bilang tadi, bukan menjaga konsistensi. Kalau kita masih menjaga konsistensi, berarti kita belum menjadi orang yang seperti itu. Saya yang lagi belajar menjaga konsistensi gitu. Itu Tasya. Oke, baik. Farfan, ini saya jadi mau menarik ke awal lagi nih, Farfan. Ada yang tadi Pak Arfan sempat mengatakan bahwa ada pro, ada yang kontra. Saya mau menyoroti mungkin yang kontra begitu ya. Ya, Ya hingga berpikir lagi, kenapa sih kita mau dikenang begitu ya? Karena kan ketika kita dikenang, ketika kita mau untuk diingat, tanda kutip Pak Arfan, itu bukankah ketika kita pergi, itu kita akan menjadi, yaitu orang akan sedih begitu dengan ingat lagi kepada kita. Ini gimana Pak Arfan untuk pandangannya begitu ya, seorang Arfan Pradiansyah seputar hal ini. Ketika kita diingat kan kita akan sedih lagi bahwa oh iya nanti ketika saya pergi orang-orang di sekitar saya sulit gitu untuk bahagia atau seperti itu. Ini gimana Pak Arfan? ya memang itu merupakan hukum alam ya. Jadi hukum alamnya gini. Ya nanti kita akan bahas dalam talk show tersendiri. Ini akan bagus sekali gitu. Hukum alamnya gini. Cinta itu selalu berbanding lurus dengan duka. Cinta selalu berbanding lurus dengan duka. Jadi kalau kita kasih skala 1 sampai 10, kalau cinta kita cuma 5, gitu ya. Ini 1 yang paling minim, 10 yang paling maksimal ya. Kalau cinta kita cuma 5, itu ketika kita berpisah nanti dukanya itu juga cuma 5. Gitu. Kalau cinta kita cuma 2 misalnya, ya dukanya juga cuma 2. Mungkin nggak terasa apa-apa gitu ketika orang itu pergi, ya sudah gitu. Emang, oh ya ini memang sudah ajalnya. Ya udah kita terima aja. Kan begitu aja gitu. Tapi ketika kita cintanya 8, maka dukanya juga akan 8. Ketika kita cintanya 9, dukanya juga akan 9. Kalau saya mungkin 9,9 gitu ya. Walaupun bukan 10 gitu. Ya dukanya ya 9,9 gitu. Jadi itu duka itu merupakan sesuatu yang mengikuti cinta. Jadi nggak bisa kita atur. Misalnya, saya mencintai istri saya 9,9 misalnya gitu. Dari skala 1 sampai 10 ya. 9,9. Kemudian ketika dia berpulang, duka saya hanya saya setel yang serendah-rendahnya supaya saya nggak tersiksa gitu, ya nggak sedih. Dukanya cuma 3 gitu. Nggak bisa. Ya kalau cintanya 9, dukanya 9. Ya kalau mau dukanya 3 gimana? Ya cintanya juga 3 aja gitu. Karena dia selalu berbanding lurus. Beda dengan yang namanya berbanding terbalik gitu. Nah itu, jadi ya kan kita ingin memberikan sesuatu ketika kita hidup ya seperti istri saya ya kan dia ingin memberikan dampak. Dampak terbesar adalah bagi siapa? Ya tentunya orang-orang terdekatnya gitu ya. Bagaimana dia mensupport saya, mendukung saya sebagai motivator nasional gitu. Semua urusan dia tangani semua, urusan di rumah semua, anak-anak bahkan kadang-kadang dia juga nggak ngomong ke saya gitu kalau ada kesulitan apapun gitu. Bahkan dia juga memegang peran juga di kantor. Ya hal-hal yang berkaitan dengan misalnya keuangan dan sebagainya gitu ya. Dan saya kadang-kadang saya tidak tahu menahu gitu mengenai itu semata-mata supaya saya tidak merasa terrecoki gitu pekerjaan saya dan saya benar-benar bisa full konsentrasi gitu. Nah, itu kan berarti dia membuat diri dia begitu penting bagi saya, dia membuat diri dia begitu dicintai. Sehingga ketika ya itu konsekuensi alamiahnya gitu.
ketika dia berpulang maka kedukaannya juga tinggi gitu. Karena cinta itu selalu berbanding lurus dengan duka gitu. Tapi bukan kemudian kita meniatkan nanti supaya kalau saya meninggal orang jadi berduka gara-gara saya meninggal. Bukan itu niatnya gitu. Tapi saya ingin berdampak bagi kehidupan orang lain gitu. Itu Tasya. Oke, baik. Menarik ini Pak Arfan. Ketika kita berpikir seperti itu Pak Arfan, implikasinya di dalam kehidupan kita kan seperti apa? Apakah akan membuat kita lebih maksimal dalam menjalani kehidupan atau akan membuat kita lebih menjadi manusia seutuhnya Kak? Atau seperti apa? Ketika kita memikirkan seperti apa kita ingin diingat gitu Pak Arfan. Agar penjelasannya menyeluruh kita jeda dulu sejenak begitu ya. Untuk satu sesi terakhir cepat sekali padahal banyak gitu kan hal yang ingin kita bahas seputar topik ini. Namun kita harus jeda dan smart listeners tetap bersama dengan kami di dalam perjumpaan kita dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Kita jeda sejenak untuk commercial break berikut ini. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Sudah sampai sesi yang terakhir Smart Listeners, namun kami masih menunggu atensi dari Anda di 0812 11 12 959 atau YouTube channel Radio Smart FM. Ada live chat di sana yang bisa Anda gunakan untuk bergabung bersama dengan kami. Dan masih membahas seputar How do you want to remembered? Namun sebelum kita bahas topik ini lagi, kita bahas dulu nih, adakah workshop yang bisa diikuti oleh Smart Listeners Pak Arfan? Karena untuk Smart Listeners yang ingin sekali bertemu dengan Pak Arfan atau termotivasi lagi, dapat inspirasi lagi, pasti ingin sekali ikut workshop ini. Ada nggak Pak Arfan dalam waktu dekat ini? Silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Ada 2 minggu lagi ya. Ini workshop yang tahun ini sudah yang ketiga kalinya nih. Kita bikin sampai 3 kali karena peminatnya sangat banyak gitu ya. Jadi ini workshopnya offline, kita ketemu langsung, ya, belajar, ngobrol, diskusi sama saya selama 16 jam, tuh lama ya. 16 jam itu berarti kalau Smart Happiness itu 16 kali kita ketemu nih Tasya, 16 kali alias 4 bulan kita ketemu, iya kan? Yeah. Nah, itu dilakukan dalam 2 hari, di hari Rabu dan Kamis, tanggal 16 sampai 17 Oktober 2024. Selama 2 hari, kita akan ada di Hotel Fairmont di Jakarta. Hotel Fairmont ini hotel bintang 5 plus gitu ya. Jadi hotelnya bagus sekali, enak sekali buat belajar gitu ya. Dan juga nanti kita bukan hanya belajar dari saya, kita belajar dari banyak orang yang hadir di workshop ini, ya, dari berbagai perusahaan karena ini public workshop, ya. Jadi bisa juga membangun jejaring, membangun networking gitu ya. Dan kita nanti akan belajar mengenai 5 happiness skills. Jadi happiness skills itu ada 5 yang sangat penting. Yang kalau kita terapkan di tempat kerja sebagai seorang leader, kita akan menjadi leader yang lebih berkelas gitu. Kalau kita punya 5 happiness skills, bisa membangun tim yang tangguh, happy, optimis, solid, militan gitu. Dia mau melakukan apapun juga gitu, karena kita punya sebuah purpose yang sangat kuat gitu. Nah silahkan, investasinya 6 juta rupiah, ya, karena ini 2 kali makan siang, 4 kali snack ya. Jadi investasinya cukup lumayan. Tapi kalau Anda mendaftar hari ini saja ya, di tanggal 4 Oktober ini Anda dapat harga spesial 5,8 juta rupiah saja. 5,8 juta rupiah saja. Ada diskon ya sedikit ya. Jadi silakan daftarkan diri Anda ke 0812 12345 949. 0812 12345 949. Baik, masih lumayan lama ya Pak Arfan ya. Jadi Nah, masih lumayan. bisa direncanakan, masih bisa mungkin dimasukkan ke dalam budget Anda begitu Smart Listeners, direncanakan agar entar untuk Anda juga ada di luar kota bisa mungkin penerbangannya apa, bisa langsung direncanakan begitu ya Pak Arfan. Karena offline di Hotel Fairmont, kapan lagi Anda bisa bertemu dengan Pak Arfan beserta dengan inspirasi dan juga motivasinya. Oke. Judulnya Leading with Happiness ya, jangan lupa itu. Leading with Happiness. Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa langsung hubungi ke Instagram Pak Arfan atau nomor tadi ya. Dan juga mungkin bisa langsung ke Smart FM. Nanti akan kami teruskan informasinya. Oke Pak Arfan, menjawab pertanyaan dari saya, mungkin sebelum nanti kita bacakan begitu beberapa respon dari Smart FM dari Smart Listeners yang sudah bergabung bersama dengan kami. Adakah implikasinya di dalam kehidupan kita Pak Arfan jika kita berpikir bahwa
ya ini akan seperti apa kita ingin diingat begitu, implikasi terhadap kehidupan kita sehari-hari akan seperti apa? Iya, terima kasih banyak Tasya. Jadi kalau kita punya sebuah bayangan ya bahwa inti dari manusia itu kan adalah bagaimana kita bisa eh, meninggalkan dampak gitu. Jadi kehadiran kita di dunia ini bukan cuma numpang lewat, bukan cuma dikenang ketika nanti ada tulisan nama kita gitu di kuburan kita itu. Tapi ada dampak yang ada dalam hati setiap orang gitu. Sehingga orang bisa terus menjadi orang yang terus mendapat inspirasi gitu. Itu yang saya ceritakan tadi itu baru salah satu ya, baru salah satu inspirasi yang saya dapatkan dari istri saya praktekin semalam gitu. Itu semalam banget itu saya di Halim gitu ya, begitu turun ke toilet, saya kasih uang itu benar-benar saya bilang, dia kaget, saya bilang, Mas, istri saya baru meninggal. Jangan ditolak ini, istri saya baru meninggal dan ini pelajaran yang saya dapatkan gitu. Jadi please terima ini gitu, saya bilang begitu. Nah, pelajarannya yang lain masih banyak gitu. Misalnya salah satunya istri saya itu jumlah bajunya selalu sama. Jumlah bajunya selalu sama. Katakanlah berapa sih misalnya, katakanlah baju istri saya nggak tahu jumlahnya berapa. Katakanlah 20 gitu. Ya, ada dia punya 20 baju gitu. Dan jumlah bajunya itu selalu sama. Tahu nggak caranya gimana? Gimana caranya supaya sama? Ketika beliau membeli, ada yang beliau keluarkan? Pasti. Gitu. Jadi beli 2 baju ya keluar 2 baju. Beli 3 baju ya keluar 3 baju gitu ya. Dia kasih ke siapapun gitu yang dia anggap membutuhkan itu gitu. Dia kirim ke kampung gitu. Dan banyak orang-orang yang memanfaatkan baju itu bahkan untuk acara-acara yang penting gitu. Karena bajunya bagus-bagus gitu. Ya memberi orang itu bukan baju yang udah nggak kepake gitu. Baju yang sebenarnya kalau dijual juga bisa itu. Itu dijual itu kan ada tuh sekarang gitu kan baju-baju yang sudah dipakai dan bisa dijual gitu. Jadi akhirnya orang-orang itu memakai misalnya pada acara-acara yang penting, acara-acara perkawinan, acara-acara pesta atau acara-acara yang sangat berarti dalam kehidupan mereka gitu. Jadi jumlah bajunya tuh selalu sama gitu. Gitu ya. Misalnya katakanlah 20, ya udah satu ketika dia beli 1 baju, keluar 1 baju. Dia beli 2 baju, keluar 2 baju. Jadi jumlah bajunya selalu sama gitu. Saya masih belum bisa begitu kan. Jadi baju saya masih bertumpuk gitu. Kadang-kadang juga kalau ditanya, istri saya bilang, ini udah setahun nggak pernah dipakai, kok nggak dikeluarin gitu. Dia bilang gitu. Ini udah setahun. Artinya kalau baju kita itu udah setahun nggak pernah dipakai, itu tanda bahwa kita nggak akan pakai baju itu gitu. Ya kenapa nggak dikeluarin gitu. Gitu. Nah itu yang sedang saya berusaha menggali gitu ya. Pelajaran-pelajaran apa sih ya yang saya dapatkan. Itu kan namanya legacy. Ya, legacy yang paling indah adalah 3 anak saya kan gitu. Itu kan legacy ya yang dia lahirkan itu ada 3 anak saya gitu. Alisa, Dava dan Raihan. Itu kan legacy yang paling indahnya itu. Tapi legacy yang lain apa? Yaitu amal-amal baik, tindakan-tindakan dia yang memberikan inspirasi bagi saya. Bahkan setelah dia meninggal, saya jadi pingin menerapkan itu deh sekarang ini gitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya Tasya, apa sih tujuannya kita membayangkan kalau satu ketika kita meninggal dunia itu, kenapa sih kita harus ngebayangin itu? Ya itu, supaya kita berdampak bagi orang lain. Dan kalau kita bisa membayangkan itu, maka hidup kita itu akan punya arah gitu. Ada tujuan dalam hidup kita gitu. Dan kita nanti akan berusaha untuk menyelaraskan apakah tindakan yang kita lakukan dalam hidup itu sejalan nggak, sesuai nggak dengan legacy yang ingin kita berikan kepada banyak orang ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Jangan seperti Alfred Nobel. Ini kan ada sebuah cerita. Jadi satu ketika Alfred Nobel tahu ya, Alfred Nobel itu kan adalah penemu dinamit. Dan dinamit itu kan akhirnya digunakan untuk menghancurkan banyak orang. Kan di dalam peperangan itu kan yang salah satu alat yang sangat dibutuhkan itu adalah dinamit kan untuk ngancurin orang kan gitu. Nah, satu ketika nih si Alfred Nobel ini punya punya saudara laki-laki gitu. Satu ketika saudara laki-lakinya meninggal. Nah, wartawan salah menyangka gitu. Wartawan menyangka yang meninggal itu bukan saudara laki-lakinya Alfred Nobel, tapi Alfred Nobel sendiri yang meninggal gitu. Kemudian menulis berita. Ya, menulis berita di koran, seorang pedagang kematian telah meninggal dunia. Seorang pedagang kematian. Jadi karena Alfred Nobel itu penemu dinamit yang membuat banyak orang mati, membuat banyak terjadinya peperangan, maka beritanya begitu. Headline news gitu ya. Headline news, seorang pedagang kematian telah meninggal. Nah, ternyata Alfred Nobel ini belum meninggal kan? Dia kaget. Wah, ternyata
kalau aku nanti meninggal dunia, aku akan dikenang sebagai perusak dunia. Aku akan dikenang sebagai penemu dinamit yang membuat banyak orang mati. Maka disebut sebagai bisnismen urusan kematian, pedagang kematian yang memperjualbelikan alat yang sangat berbahaya bagi umat manusia. Terus menimbulkan apa kira-kira kalau dia melihat dirinya akan dikenang seperti itu? Sedih Pak Arfan. Bukan hanya sedih, dia bilang, saya nggak mau dikenang seperti itu. Saya nggak mau orang mengenang saya sebagai orang yang bikin orang lain meninggal. Sebagai orang yang membuat kerusakan di dunia ini. Saya nggak mau. Nah, akhirnya apa yang dia lakukan? Nah, untungnya dia masih hidup. Dia masih punya waktu kan untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, akhirnya itulah yang kemudian mendorong si Alfred Nobel ini untuk menciptakan yang namanya hadiah Nobel. Hadiah Nobel itu apa? Dia memberikan dari keuntungan bisnisnya itu dia berikan kepada orang-orang yang mencapai sebuah prestasi tertentu dalam bidang perdamaian, dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang sastra. Nah, dia ingin dikenang sebagai itu, ingin dikenang sebagai pendukung perdamaian, pendukung kemajuan manusia, pendukung civilization atau peradaban gitu. Nah, untungnya dia masih punya waktu. Nah itu, coba kalau benar-benar yang meninggal itu dia gitu, ya bukan saudara laki-lakinya, dia yang meninggal, kemudian di alam sana itu dia kan mungkin masih bisa melihat gitu ya, orang yang ada di alam sana masih bisa melihat, oh iya ya, ternyata orang mengenang saya sebagai pedagang kematian. Betapa celakanya hidup saya ini gitu. Nah itu, jadi kalau kita bisa membuat sebuah skenario gitu ya, kita ingin dikenang sebagai apa, maka hidup kita itu akan, nomor satu, hidup kita akan terarah, tahu arahnya gitu ya. Kita akan tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting dalam hidup kita. Karena seringkali kita rancu itu. Kalau kita nggak tahu mana yang penting dan mana yang nggak penting dalam hidup kita akan menganggap semuanya penting. Dan kalau semuanya penting, itu artinya semuanya nggak penting. Gitu. Nah yang ketiga, kalau kita tahu kita mau dikenang sebagai apa, kita akan selalu punya motivasi untuk berbuat baik. Selalu punya motivasi untuk berkontribusi. Ya, sehingga hidup kita itu nanti bermanfaatnya bukan hanya ketika kita masih hidup. Nah itulah kan yang namanya, kalau kita berulang tahun kan kita selalu mengatakan apa? Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Maksudnya apa? Kita kan pengen hidupnya sepanjang-panjangnya gitu. Tapi orang yang paling baik adalah orang yang hidupnya, umurnya panjang, dan manfaat yang dia berikan juga panjang gitu. Gitu ya. Tapi orang yang lebih baik lagi adalah orang yang bahkan setelah dia tidak ada di dunia ini, dia masih bisa memberikan manfaat, dampak. Walaupun dia udah nggak ada lagi, jadi umurnya lebih panjang lagi, lebih mulia lagi gitu. Gitu. Karena masih meninggalkan jejak di hati orang, dampak dari perilaku, perbuatan yang sudah dia lakukan, tindakan ketika dia masih ada di dunia. Dan saya yakin itu yang terjadi pada istri saya. Ya, pada istri saya, Heni Susanti. Yang mudah-mudahan dia ketika dia melihat kita talk show pada pagi hari ini, dia akan bilang, alhamdulillah ya, aku sudah bantu banyak orang ya, terutama suamiku, motivator untuk bisa terus memberikan motivasi ke seluruh dunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan adanya Pak Arfan di sini, itu juga merupakan salah satu jasa dari beliau kan, Pak Arfan bisa ada di titik ini. Baik, Pak Arfan terima kasih untuk insight-nya. Juga jasa orang tua saya tentu saja. Iya, benar itu juga yang utama. Selain dari dukungan istri tercinta dan juga orang tua Pak Arfan. Oke Pak Arfan, kita harus tutup. Terima kasih untuk insight dan juga inspirasinya di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi renungan lagi begitu ya untuk diri kita sendiri. Dan terima kasih smart listeners untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Pak Karmoses, terima kasih, selamat pagi. Dan terima kasih juga untuk 08159419 sekian. Kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda bergabung di YouTube channel akun Trax, akun Pasa Songko, terima kasih, dan juga akun Gizi Buruk. Waduh, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Dan akhir kata kami harus pamit undur diri. Saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.